Kalau untuk melihat preskon sendiri kemarin memang Mawa agak kecewa ya, kenapa yang diduga misalnya ada aib-aib yang dibuka. Memang aku tidak mau ada intervensi dari orang lain, keluarga juga. Ya komplotan ini komplotan apa ya? Kita juga menanggapinya juga ya sebenarnya ya agak ketawa juga gitu. Nama pengusaha muda Insanul Fahmi belakangan ini memang tidak ada habisnya menjadi perbincangan publik. Ya, sejak drama poligaminya muncul ke permukaan, jutaan pasang mata terus menyorot tajam ke arah Insan. Terlebih baru-baru ini, usai pria berusia 26 tahun itu muncul untuk pertama kalinya di hadapan publik dan membuka habis semua cerita di balik pernikahannya dengan Wardatina Mawa maupun Inara Rusli. Namun yang kini mencuri perhatian, kemunculan perdana Insan sontak memancing reaksi pedas dari pihak Mawa. Bak merasa tidak terima terhadap apa yang diucap Insan, Mawa lantas meluapkan kekecewaannya lewat unggahan sosial media. Jahat banget kamu. Ya Allah. Capek tolong kenapa sih? Tulis Mawa. Aku bisa aja tadi pas di video call sama lawyer ngomong sama wartawan, tapi aku gak melakukan itu. Karena gak mau ini semakin besar, tapi kamu semakin perpanjang. Kalau untuk melihat preskon sendiri kemarin memang Mawa agak kecewa ya, kenapa yang diduga misalnya ada aib-aib yang dibuka seperti itu. Ya hanya dari Mawa minta klarifikasi apakah memang benar atau tidak hal seperti itu. Tapi ya saat ini sih memang dengan adanya dugaan aib-aib yang dibuka ya memang pastinya Mawa kecewa seperti itu. Ya, dan membantah pernyataan-pernyataan atau statement-statement yang dikeluarkan oleh IF. Tegaf, Wardatina menanggapi setiap patah kata yang dituturkan oleh Insan di hadapan awak media. Akan tetapi, luapan amarah Mawa sepertinya tak sedikit pun membuat Insan patah arang untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Dan seolah membuktikan ucapannya, Insan masih mengirimkan pesan cinta untuk Mawa tepat pada perayaan Hari Ibu yang jatuh tanggal 22 Desember 2025 kemarin. Abang cuma mau ngucapin selamat hari ini. Semoga sehat selalu dan Allah mudahkan semua urusan adek. Tulis Insan. Sampai hari ini masih komunikasi, aku masih coba dengan cara yang baik-baik, ya kan. Cuman memang aku tidak mau ada intervensi dari orang lain, keluarga juga, karena ini urusan rumah tanggaku, mau bagaimana Mawa itu masih istriku juga. Ya secara tertutup alhamdulillah sudah menyampaikan permintaan maaf ya dari chat, karena kemarin sempat ngajakin ketemu, itu dari salah satu pihak belum mengindahkan karena memang kebetulan memang statusnya juga masih suami istri. Jadi ya harapannya sebenarnya bisa diselesaikan baik-baik dan ya secara tertutup, dan harapannya pasti tidak ada intervensi dari orang lain, apalagi keluarga juga. Sayangnya, tutur kata manis dan ucapan indah dari Insanul Fahmi agaknya belum mampu untuk meruntuhkan keteguhan hati Mawa. Ditambah lagi, di waktu yang bersamaan, sang suami juga sudah tampil di hadapan publik dan membuka sisi lain rumah tangga mereka. Hal itu pula yang diungkap oleh Mawa ketika memberikan pesan ucapan selamat Hari Ibu dari Insan. Baru up story, terus kamu yang ngechat kayak gini, terus barusan itu di podcast maksudnya apa? Gimana ya, saya melihat sih banyak yang nggak nyambung ya kayaknya ya. Dengan sebelumnya kan antara Inara juga pernah chat-chatan dengan Mawa ya. Dan menanyakan juga terkait hubungannya gitu. Jadi ya bebas aja sih untuk saudara Insan untuk mau bicara apa ya gitu kan.
Tapi balik lagi ya kalau bisa bicara dengan bukti lah gitu. Kenapa nggak fokusnya bisa lebih ke kolaborasi sih menurut aku. Menurut aku kita bisa buat revolusi buat orang-orang yang ada di Indonesia ini, karena bisa menormalisasi hal yang sifatnya lebih baik gitu kan, daripada hal-hal lain yang sebenarnya bisa dinormalisasi padahal tidak baik. Dalamnya kekecewaan yang teramat pahit dirasakan oleh Mawa tentunya bukanlah tanpa alasan. Bagaimana tidak, dalam kemunculan perdananya di hadapan awak media baru-baru ini, Insan dianggap tidak segan untuk menguak kekurangan dari rumah tangga mereka dalam-dalam. Mulai dari perilaku dan cara berkomunikasi dari Mawa yang disebut keras oleh Insan, sederet permintaan-permintaan yang kurang objektif, hingga dugaan sering meninggalkan rumah. Ya, semua itu dikuat Insan ketika ditemui oleh awak media. Padahal, ketika ditemui pada tanggal 22 Desember 2025 kemarin, pihak Mawa justru menyebut yang sebaliknya, di mana kuasa hukum Mawa menjelaskan kalau hubungan rumah tangga Insan dan sang klien berjalan dengan baik-baik saja. Jadi cara ngomongnya tuh ngeras. Aku pulang kerja capek diras, ya kan? Pulang kerja capek, kadang-kadang nggak lihat momentum, nanya, bahkan kadang-kadang pernah minta pecat karyawan karena karyawannya cewek, tanpa alasan yang objektif. Mungkin terlalu posesif juga itu yang buat kadang-kadang nggak nyaman. Kayak kadang karyawannya waktu itu karyawan yang ya salah satu karyawan terbaik, terus habis itu minta dikeluarin tanpa alasan yang jelas. Terus habis itu dia ada ngeluarin statement bahwasanya lebih baik aku atau dia yang keluar lah, urusannya apa. Kemudian juga dia sering keluar rumah tanpa izin, sering lebih dengerin keluarganya dan teman-temannya. Sering sih, dari sebelum itu juga dia sering keluar rumah. Kalau misalnya itu kadang-kadang HP-nya dimatiin atau dibikin mode pesawat. Jadi kayak kadang-kadang ditinggal juga Afnan sama aku. Jadi kayak yaudah aku husnuzon aja sih. Kayak udahlah ada waktu jadi main-main sama anak walaupun capek gitu kan. Tapi kadang-kadang kan kita laki-laki pulang kerja ingin istirahat gitu kan. Apalagi Mawa itu bukan yang aku haruskan kerja nggak ada masalah, tapi tanggung jawab aku selesai dulu. Aku nggak mau dilayanin pembantu, aku nggak mau dilayanin ART, aku mau yang dilayani itu istriku. Kalau misalnya yang layanin aku pembantu, mending aku nikahin pembantu. Itu kasar ya. Yang saya tahu semua sih baik-baik aja semuanya. Sebelumnya baik-baik aja. Nah, sebelum pihak Insan mungkin mulai mengenal IR mungkin ya gitu. Tapi lebih jelasnya pasti nanti ditanya aja langsung ke Bu Mawa lah. Karena mau gimana pun ini semua udah berjalan ya. Jadi mau gimana pun aku sebagai laki-laki juga harus gentle, harus bertanggung jawab lah. Kalau misalnya orang Indonesia ini kan banyak banget yang mudah cerai, mudah ini itu apa semua segala macam, mau cerai, habis nikah lagi. Menurut aku kayak terlalu ini banget sih, kayaknya nggak baik kalau kayak gitu. Kalau menurut aku kalau bisa dipertahankan, aku berjuang sampai titik darah penghabisan pastinya. Di sisi lain, kemunculan Insan sendiri diketahui untuk meluruskan semua cerita tidak akurat yang kadung beredar di mana-mana. Selain itu, lewat kemunculannya Insan juga berupaya mengajak Mawa untuk duduk bersama bermediasi berdua. Dengan harapan, semua prahara rumah tangga mereka dapat selesai dengan damai tanpa perlu campur tangan aparat penegak hukum. Menanggapi itu, pihak kuasa hukum Mawa pun buka suara. Mereka menjelaskan bahwa Mawa keberatan bila mediasi dilakukan berdua. Lebih lanjut, Mawa pun mengharapkan keterlibatan keluarga bila mana Insan serius membahas perdamaian. Kalau kita bicara masalah perdamaian sampai detik ini memang ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa. Karena hanya berdua, dia keberatan. Maksudnya kan harusnya mungkin lebih baik lagi misalkan dia bisa bertemu keluarganya Mawa juga gitu kan. Jadi untuk saat ini
sampai sekarang belum ada. Udah effort banget sih aku minta tolong teman-temanku juga semuanya, aku ngechat dia langsung juga kayak gitu kan. Cuman memang dia punya satu permintaan harus datang ke keluarga dia. Ya, cuman aku trauma waktu itu. Memang orang tua aku pernah dimarah-marahin sama orang tuanya, dimarah-marahin sama keluarganya sih, bentak-bentak sih pernah. Jadi ya karena memang kayak gitu kan karakternya. Dia mau melihat benar-benar etikat baiknya gitu. Apakah ya melihat ketulusannya gitu. Jangan cuma mau kita ketemu yuk berdua aja, terus mau ngapain gitu kan. Sedangkan posisinya udah kayak gini gitu. Jadi berat juga lah, nggak mungkin untuk dilakukan berdua aja gitu ya. Etikanya juga mungkin dia bisa harusnya kan datang ke keluarganya Mawa gitu kan. Mungkin minta maaf seperti itu ya. Itu kan alangkah baiknya seperti itu gitu kan, lebih sopan, lebih enak kan gitu. Ya kalau memang dia mau membahas perdamaian gitu, tapi kan sampai detik ini tidak ada yang membicarakan perdamaian baik kepada saya maupun kepada keluarga, juga ke Mawa juga belum. Hanya Insan meminta untuk pertemuan berdua saja. Itu yang Mawa berat. Maksud aku pengen ketemunya berdua dulu dah, mendingan. Bagusnya sih karena aku punya trauma itu sih tadi. Ungkapan balasan dari Mawa yang mengharapkan keterlibatan keluarga dalam mediasi sebenarnya sempat disinggung oleh Insan beberapa waktu yang lalu. Ya, Insan mengaku merasa trauma untuk mengajak orang tuanya berhadapan dengan keluarga Mawa. Lantaran dalam kesempatan sebelumnya, Insan menyebut orang tuanya diduga pernah mendapatkan ucapan kurang enak dari pihak Mawa. Terkait dugaan itu, Mawa pun sudah membantahnya secara tegas. Baik lewat pengakuan kuasa hukum maupun unggahan media sosial. Melihat pernyataan beliau yang menyebutkan bahwa aku menjelekkan keluarganya, aku ingin meminta kejelasan. Lantas mungkinkah Mawa akan muncul secara langsung demi memberikan klarifikasi terkait perkara ini? Mungkin besok dia akan meluruskan terkait, karena kan di konversinya si Insan itu bicara soal keluarga ya. Nah itu mungkin nanti dari Mawa sendiri, karena memang menurut Ibu Mawa saat kalau dia bilang kayak masalah ada keluarganya yang dibentak atau apa, ada nggak dia di situ, pertanyaannya? Dia aja nggak ada di situ. Dapat dari mana dia berita kayak gitu? Jadi jangan lempar-lempar yang hal-hal yang belum terkonfirmasi lah gitu. Jadi mungkin nanti biar Mawa juga yang akan klarifikasi langsung mungkin besok. Keluarganya justru diterima dengan baik di keluarga Mawa. Makanya jadi pertanyaan, saat kejadian itu ada nggak dia di lokasi? Itu yang disesalkan. Kenapa dia pas keluarganya datang, Insannya juga nggak ada kan? Gitu. Jadi terus sekarang dia ngomong kayak gini. Jadi ya kita lucu lah. Gitu. Kita juga santai sih menanggapinya. Mungkin juga netizen juga bisa menilai sih sebenarnya gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak nggak usah terlalu banyak mengeluarkan statement juga kalau menurut saya. Kalau itu ya pasti. Makanya dia sedih sih dengan pemberitaan yang tiba-tiba dia ngomong begini, dia bilang ya dibuka seakan-akan ada aibnya lah gini gitu. Ya dia sedih lah, karena sepertinya sih nggak begitu gitu kan. Menurut dia juga nggak begitu. So far kenapa tiba-tiba malah dia omongin itu. Tapi mungkin itu ntar langsung dari Mawa aja ya, karena besok rencananya Mawa akan datang, mungkin ntar bisa langsung dengan saya dan Bu Mawa langsung besok. Mau bagaimanapun aku sebagai suami mau memperjuangkan sampai titik darah penghabisan, karena secara syariat aku harus memperjuangkan, karena bagaimanapun perceraian itu adalah hal yang tidak disukai. Tapi kalau terlalu berlebihan, aku juga nggak akan bertekuk lutut, aku juga harus tegas, dan aku juga nggak akan menodai harga diri aku dan keluarga aku juga. Jadi ya silahkan aja. Tapi kalau untuk sampai saat ini aku masih berjuang lah. Terlepas dari upaya perdamaian dan perdebatan soal keterlibatan keluarga yang mengiringinya, belum lama ini Insanul Fahmi juga berhasil mencuri perhatian publik lewat tudingan-tudingan yang ia sebut di hadapan awak media. Salah satunya adalah dugaan dari Insan terkait adanya campur tangan dari pihak luar yang berupaya memperkeruh polemik ini
dengan tujuan menghancurkan rumah tangga Insan, Mawa, dan Inara. Insan bahkan tidak segan memberikan gelar komplotan kepada pihak-pihak luar yang berupaya membuat perkara ini bergulir semakin liar. Lantas, siapakah sosok komplotan yang disebut Insan itu? Serta bagaimanakah pula tanggapan kuasa hukum Mawa terkait hal tersebut? Ya komplotan ini komplotan apa ya? Kita juga menanggapinya juga ya sebenarnya ya agak ketawa juga gitu. Kita pun nggak ngerti maksudnya tuh komplotan apa gitu, seperti apa. Jadi harusnya kalau emang dia mau ngomong ya jelas aja lah. Siapa gitu kan? Siapa yang dia tuduh? Kasih tahu aja sama kita. Gitu. Atau ya dibuka aja lah di penyidikan lah, datang aja makanya ke Polda Metro gitu. Untuk pemeriksaan jangan nggak datang. Tapi di luar langsung ngomong gini gitu. Aku nggak bisa nuduh langsung sih. Nggak bisa nuduh langsung, tapi yang jelas ini menurut aku di belakang ini komplotan. Memang udah komplotan, jadi kalau menurut aku belum bisa nuduh secara personal. Karena ini memang terorganisir banget dan pas banget memang momentumnya, ada momentum di urusan rumah tanggaku gitu. Jadi memang di belakang ini aku udah tahu sih orang-orangnya siapa-siapa aja, tapi belum bisa bilang sekarang, itu biar jadi tugasnya Bapak penyidik aja. Insya Allah kita percayalah, karena memang banyak sih pasalnya kemarin bisa dikenain. Bukan illegal akses aja, ini masuk jadi pencemaran nama baik, kemudian juga ada pendistribusian video dan foto, kemudian ada macam-macam. Ya aku nggak bisa bilang di sini, itu biar nanti jadi tugas bapaknya aja. Tapi memang untuk saat ini memang bukti-buktinya sudah kita kumpulkan semua. Jadi selama 1 bulan belakangan ini aku kalau kelihatan diem sebenarnya bukan diem, tapi kita juga ngulik-ngulik ya. Kalau menurut aku memang tujuannya buat ngancurin kami bertiga sih. Buat ngancurin kita bertiga sih, aku, Mawa, Inara. Jadi secara nggak langsung walaupun Mawa udah kesehatan sana sini, jadi PA sana sini, banyak endorse, kalau menurut aku dia secara kejiwaan dirusak, dihasut. Kita tuh cuma dibenturin jadi boneka. Jadi boneka orang-orang yang punya kepentingan. Ya sebut saja siapa pihak yang jangan main lempar aja, sebut aja siapa yang dimaksud gitu. Ya kalau dari kami, kalau memang dia mau membicarakan perdamaian ya ayo kita terbuka gitu kan. Kan dari awal memang kalau mau damai, tapi proses hukum juga pasti jalan gitu kan. Ya, mungkin Insan juga sudah tahu ya soal itu. Jadi kalau ada tuduhan, ada yang menutupi atau ada yang supaya tidak bisa perdamaian, kayaknya sih nggak ada ya. Ya sebut saja kalau emang ada tuh siapa gitu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.